Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya memperkenalkan saya punya diri. Nama saya Gozi Algifar dengan NIM 2416040119. Di sini kita akan membahas sebuah materi mengenai pengertian dasar tentang akidah. Untuk memenuhi tugas video UTS pada matkul pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Lukmanul Hakim MAG dan juga Bapak Rahmat Rihadi MAG. Nah, perlu kita ketahui, akidah merupakan jantung dan inti dari ajaran Islam, di mana ia adalah sistem kepercayaan yang mendasari seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak, moral, dan etika. Tanpa akidah yang benar dan kokoh, amalan-amalan lainnya menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sumber utama akidah Islam itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW yang sahih kelas sunnah. Kedua sumber ini memberikan panduan yang jelas dan lengkap mengenai prinsip-prinsip keyakinan yang wajib diimani. Akal itu memiliki peran dalam memahami dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Namun, akal tidak boleh bertentangan dengan nas atau dalil yang jelas. Baiklah, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, itu pengertian iman. Pengertian iman, itu iman secara bahasa berarti membenarkan atau mempercayai dengan sepenuh hati. Dalam konteks syariat Islam, iman adalah keyakinan yang mantap dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual, atau pengakuan lisan semata, tetapi melibatkan keterikatan hati yang mendalam dan tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Iman itu memiliki rukun yang wajib diyakini setiap muslimnya. Kita kenal dengan rukun iman. Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita mengimani keesaan Allah. Dalam rububiyah, itu penciptaan, kepemilikan, pengaturan alam semesta. Selanjutnya ada uluhiyah, yaitu hak untuk diibadahi, dan asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna. Selanjutnya itu ada iman kepada malaikat. Yang kedua, iman kepada malaikat, meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia, taat dan memiliki tugas-tugas tertentu. Ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasulnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai penyempurna kitab dan sebagai kitab terakhir yang masih utuh sampai saat ini. Nah, yang keempat itu adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani para Nabi dan Rasul yang diutus Allah sebagai pembawa risalah kebenaran dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul. Yang kelima itu ada iman kepada hari akhir, meyakini adanya hari akhir setelah kematian, termasuk alam kubur, hari kebangkitan, hari perhitungan, surga dan juga neraka. Selanjutnya ada iman kepada kodo dan kodar, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan namun manusia tetap memiliki kehendak dan tanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya yang kedua ada pengertian kafir. Secara bahasa, kafir berarti menutupi atau mengingkari. Dalam istilah syariat, kafir adalah orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya serta ajaran Islam yang pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kekafiran membatalkan keimanan seseorang dan mengeluarkannya dari agama Islam. Bentuk-bentuk kafiran sangat beragam, diantaranya ada kafir inkari, pengingkaran, kafir juhud, pengingkaran karena kesombongan, kafir istihlal, menghalalkan yang haram, kafir istihza, mengolok-ngolok agama, dan kafir i'rad, berpaling dari agama. Untuk contoh kafir itu seseorang yang secara terang-terangan mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Selanjutnya adalah seseorang yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menganggap beliau hanyalah tokoh sejarah biasa. Selanjutnya yang ketiga, nomor 3 itu ada syirik. Syirik secara bahasa itu berarti mempersekutukan atau menjadikan
sekutu. Dalam istilah syariat, syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal rububiyah ketuhanan, uluhiyah peribadatan, atau asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam yang tidak diampuni jika seseorang meninggal dunia tanpa bertobat darinya. Syirik ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada syirik akbar, syirik besar, yaitu mempersekutukan Allah dalam hal uluhiyah maksudnya yaitu ibadah. Ini termasuk menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu jenis syirik adalah ada syirik asgor, syirik kecil, yaitu perbuatan yang bisa mengarah pada syirik besar atau perbuatan yang secara lahiriah ditunjukkan untuk Allah, namun di dalamnya itu terdapat niat untuk mencari pujian atau pengakuan dari manusia atau riya. Contoh syirik asgor itu adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Baiklah, yang terakhir itu pengertian nifak. Secara bahasa, nifak berarti menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tersembunyi dalam hati, kayak munafik itu. Dalam istilah syariat, nifak adalah sikap seseorang yang menampakkan keislaman di luar, tetapi menyembunyikan kekafiran atau keraguan di dalam hatinya. Orang yang melakukan nifak disebut munafik. Sama ya. Nifak ini terbagi jadi dua jenis, ada nifak akbar dan juga nifak asgor. Nifak akbar yaitu nifak kodi atau keyakinan. Orang yang memiliki nifak jenis ini secara lahir tampak sebagai muslim, namun dalam hatinya ia mengingkari Allah, Rasulnya, agama Islam, atau membenci ajaran Islam. Nifak akbar mengeluarkan seseorang dari Islam dan pelakunya akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Misalnya ada nifak asgor, nifak kecil, yaitu nifak amali atau perbuatan. Orang yang memiliki nifak jenis ini masih memiliki iman dalam hatinya, namun, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang munafik. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila dipercaya dia khianat. Jadi, dari penyampaian materi ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam akidah itu terdapat 4 pilar utama. 4 pilar ini, yang pertama ada iman, adalah landasan utama keyakinan yang kokoh melibatkan hati, lisan, perbuatan, serta menjadi syarat diterimanya amalan. Yang kedua ada kafir, adalah pengingkaran terhadap Allah dan ajaran Islam yang dapat membatalkan keimanan dan memiliki konsekuensi besar dalam agama. Ketiga ada syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, merupakan dosa terbesar yang dapat merusak tauhid dan keimanan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada nifaq, adalah kemunafikan, yaitu ketidaksesuaian antara lahir dan batin dalam beragama, yang merupakan penyakit hati, berbahaya, dan dapat menghancurkan keimanan dari dalam. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai pengertian dasar tentang akidah. Kalau ada salah dan janggal dalam penyampaian, saya mohon maaf, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa, dan hak kebenaran itu hanya ada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.